Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Di video sebelumnya, di video terakhir saya membahas terkait array. Kenapa? Karena dalam bahasa pemrograman array itu sama seperti kalau di matematika namanya matrik ya. Kalau di matematika namanya matrik. Matrik itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau di bahasa pemrograman berarti array 2 dimensi. Kalau array 2 dimensi berarti mempunyai baris dan mempunyai kolom. Kalau array 1 dimensi itu hanya mempunyai salah satu, bisa hanya satu baris, bisa hanya satu kolom. Ya. Kemudian di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana membuat array 1 dimensi, bagaimana saya membuat array 2 dimensi dalam bentuk tabel, membuat operasi matematika penjumlahan array, dan berikutnya mengubah array yang awalnya 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Nah, yang video berikutnya saya akan membahas terkait cara menggabungkan yang awalnya sama-sama array 2 dimensi menjadi array 2 dimensi juga, dengan syarat kolom harus sama. Jadi, misal saya punya array A, ordonya 2 kali 3, dan B ordonya 3 kali 2. Nah, ini tidak bisa nanti saya gabungkan. Syaratnya harus kolomnya harus sama. Jadi, misalkan 3 ya kali 3 kayak gini. Agar bisa menjadi nanti array C-nya menjadi ukurannya 5 kali 5 kali 3 seperti ini. Jadi contoh, misal saya tuliskan, saya taruh di bawahnya. Saya punya array A, saya buat 2 kali 3 ya. Sama, ini temanya masih penggabungan. Nah, ini array A. Kemudian saya punya array B. Jadi ini tidak membahas hasil penjumlahan ataupun perkalian, bukan, tapi melakukan proses penggabungan ya. Jadi yang berubah itu jumlah kolom, jumlah barisnya aja. Nah, ini array, yang satunya array A, ini. Aduh, ini pokoknya array A, yang ini array B. Nah, terus yang namanya penggabungan ya sama-sama ini kan kolomnya 3, ini juga kolomnya 3, tapi jumlah barisnya akan bertambah, yaitu menjadi 5. Nah, saya tuliskan 1, 2, 4. Nah, akhirnya menjadi ordonya 5 kali 3. Jadi nilainya tetap tidak ada perubahan. Yang berubah hanya matrik tersebut menjadi bergabung seperti itu. Jadi logikanya bagaimana? Jadi saya tuliskan hasilnya dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Yang atas ini array B, atas lagi array A, yang ini array C. Ya, kalau saya tuliskan ya, ini saya tulis
ini A, ini B, ini C. Sudah selesai. Nah, logikanya bagaimana? Kita buat deklarasi jumlah baris kolom A, ya, yaitu N untuk baris A, M untuk kolom A, dan nanti misal saya buat langsung harus sama semua jumlah baris dan kolom, monggo, itu bisa didefinisikan sendiri-sendiri, bisa dijadikan satu. Nah, untuk membuat menggabungkan, berarti logikanya anggap N dan M itu definisi dari masing-masing baris dan kolom. Jadi ini baris ataupun kolom B, kolom N itu baris A ataupun B, M itu kolom A atau B. Nah, setelah kita definisikan A dan B nilainya masing-masing matriknya, baru C-nya di sini dideklarasikan. C-nya sama dengan array 2 dimensi ya, sama dengan new, misal tipe datanya integer, berarti N plus N, dan di sininya M. Ini. Kemudian nilainya bagaimana? Nilainya bagaimana? Kita tulis perulangannya. For I sama dengan 0, I kurang dari N. Nah, ini baris kolomnya sampai N ya. Nanti yang di bawah kita sendirikan I++ untuk menghasilkan C, For C sama dengan 0, C kurang dari M, C++. Nah, yang C di sini I, ini kan ada 2 ya. Nanti I untuk yang A, berarti di sini sama dengan C-nya tetap. Kayak gini. Nah, C berikutnya I plus N. Jadi tadi N-nya sampai berapa ditambahkan untuk mendapatkan C lanjutannya. B berikutnya. Nah, sudah, hanya ini caranya untuk menggabungkan. Ini looping ya. Nah, inilah logikanya untuk menggabungkan. Jadi agar dapat C kayak gini, maka langkahnya C yang I, indeks I pertama, pokoknya yang sesuai I, ini kan I sampai N, itu ada data A. Nah, sedangkan selanjutnya terakhir I berapa, ditambahkan N-nya. Itu untuk yang B. Jadi langsung kita mulai. Berikutnya gabung array sama-sama 2 dimensi. Karena ada inputan, maka saya gunakan scanner. Ini scannernya cukup 1 karena memang nggak ada tipe data string. Saya deklarasikan N, M, I, J. Tampilkan di layar untuk menginputkan jumlah baris. Tipe data N, scannernya INP, tipe datanya integer, jumlah kolom,
np titik next in. Selanjutnya kita inputkan masing-masing array A dan array B. A, new integer, baris, kolom. Array B juga sama, 2 dimensi, jumlah baris dan kolom saya buat sama. Kemudian array C, saya jadikan satu di sini. C, penggabungan, hasil penggabungan ya, bukan hasil penjumlahan ataupun operasi lainnya. Barisnya aja yang bertambah, kolomnya tetap. Berarti n plus n C. Udah. Mari kita inputkan masing-masing array A dan B. Berulangnya ada 2 kali. Baris dan kolom. Ini baris I sampai N. Ini yang kolom M. Nah, kita masukkan datanya, kita kasih tahu baris dan kolomnya. Ya, ini menunjukkan nanti dia baris keberapa, kolom keberapa. Datanya ini A, datanya INT, scannernya INP. Udah, yang B juga sama. Nah, untuk yang C langsung saya tuliskan di sini. C, I, C itu sama dengan A, I, C. Nah, C untuk lanjutannya I plus N. Udah. Ini untuk mendapatkan nilai hasil array yang gabungan. Nah, tinggal menampilkan. Cara nampilkannya sama, pakai for 2 kali ya. Saya tampilkan dulu. Ini array A. Biar kelihatan. Kalau array 2 dimensi, setelah baris biar dia pindah baris ya. Jadi setelah perulangan C dikasih kayak gini. Ini untuk nampilkannya. A, I, C. Udah. Oh, maaf, mesti lupa plus ya untuk menggabungkan. Ini untuk array A, array B dan C sama, kita tinggal copy paste. Ini array B, ganti B. Ya, yang array C ada perbedaan. Itu di sininya tidak hanya N, tapi ada penambahan ya, N plus N. Nah, C untuk apa menampilkannya, karena indeksnya sudah nambah ya, jadi logikanya ini tadi kalau hanya sampai N itu berarti jumlah barisnya berapa. Kalau N plus N berarti baris yang terakhir tambah baris berikutnya. So, saya coba running. Jumlah barisnya 3, kolomnya 3 misalkan. Data ke 1, saya urut.
panjang banget Bu, ya kita geser ke atas karena memang re-nya 3 kali 3. Jadi yang ini re A, ini re A, ini re A, ini re A, re A, re A, re A, re A, re A. Nilainya berapa ya kita baca. Ini baris 1 kolom 3, re A 3, baris 2 kolom 2, re A 4. Nah, re B nya berarti yang berikutnya kayak ini re B karena tadi saya inputnya sekalian ya, ini re B, tapi datanya insya Allah tidak beda jauh. Jadi kalau saya inputkan tadi re A ini 1 2 3 5 4 6 4 4 3, re B nya ini 2 3 4 6 5 5 2 5 3. Nah, untuk hasil penggabungannya bukan hasil penjumlahan ataupun bukan hasil pengurangan atau perkalian, tapi hanya digabungkan. Re A ini yang re B. Sudah kayak gitu tok. Itu cara melakukan penggabungan yang awalnya sama 2 dimensi jadi sama 2 dimensi juga. Jadi ini re A digabung jadi re B. Apakah ini nanti bermanfaat? Insya Allah ada manfaatnya. Biasanya dipakai untuk apa? Untuk membuat program, pasti ada. Jadi logika-logika dasar seperti ini harus sering diasah, apalagi terkait re ya, karena re itu memang sering kita pakai untuk membuat program ya, terutama yang berhubungan dengan pengolahan citra digital atau berhubungan dengan matrik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasannya terlalu cepat atau kurang dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.